Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, setiap orang pasti punya tingkat kenyamanan tertentu. Ada yang senang di tengah keramaian, ada yang justru inginnya sunyi, tenang, tanpa adanya gangguan. Tapi selama itu hanya masalah selera atau masalah kenyamanan, tidak menjadi suatu hal yang menjadi perhatian penuh atau perlu diperbaiki. Tapi ketika tiba-tiba kita ada dalam satu kondisi, apalagi kalau dalam sebuah keramaian dan tiba-tiba kita menangis, rasanya cemas, jantung berdebar-debar. Nah, mungkin ada masalah mungkin kecemasan dan juga ketenangan diri Anda yang kita sebut dengan agorafobia. Ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih fun fact seputar makanan atau asupan nutrisi yang bisa memperburuk rasa cemas pada diri seseorang. Oke, yang pertama adalah roti tawar. Nah, roti tawar ini pastinya mayoritas atau dominan dengan tepung terigu putih. Nah, ini diproses secara cepat, lalu juga masuk ke dalam tubuh, diproses secara cepat menjadi gula darah. Nah, ini juga memperburuk kondisi kita karena kita akhirnya menjadi orang yang cenderung aktif. Tapi apakah ini benar atau tidak, nanti kita akan bahas bersama pakarnya. Yang kedua adalah makanan dengan gula berlebih. Nah, makanan yang manis ini juga membantu sebenarnya memperbaiki suasana hati. Tapi apakah bisa bekerja seperti itu terus? Ini juga nanti akan kita bahas ya bersama pakarnya. Yang ketiga, makanan olahan. Makanan olahan ini banyak sekali ya. Ada hal-hal yang memang di dalamnya ini perlu kita perhatikan juga, baik itu mungkin MSG ataupun pengawet. Nah, makanan-makanan dengan zat-zat semacam ini nantinya seperti apa sih impact-nya pada tubuh kita, pada mood kita? Ini nanti yang akan kita bahas juga bersama pakarnya. Yang selanjutnya adalah gorengan. Nah, gorengan sendiri ini sangat-sangat jadi favorit untuk masyarakat Indonesia. Dengan kandungan lemak yang tinggi, ini katanya bisa memperburuk rasa kecemasan pada diri manusia. Apakah benar? Nanti kita juga akan bahas bersama pakarnya. Yang terakhir adalah kopi. Konsumsi kopi yang secara berlebihan kadang-kadang mungkin banyak sebagian orang nggak enak kalau nggak ngopi ya. Ngopi sendiri ini kadang-kadang membuat seseorang merasa lebih nyaman, merasa lebih tenang, lebih rileks, ada yang bilang juga lebih kreatif. Tapi ternyata kopi juga bisa memicu rasa kecemasan. Tapi seperti apa cara kerjanya? Apa sih yang membuat kopi ini bisa berdampak pada kecemasan, dan mungkin sebanyak apa gitu ya yang harus kita konsumsi, itu idealnya semana agar tidak justru membuat kondisi mood kita jadi buruk. Nanti kita akan bahas bersama pakarnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas beberapa makanan yang katanya bisa memperburuk rasa kecemasan pada seseorang. Tapi kita harus konfirmasi bersama pakarnya. Sudah tersambung via Zoom dengan Dr. M. Ingrid Budiman, SPGK, spesialis gizi klinik dari Bethsaida Hospital. Langsung kita sapa. Halo Dr. Ingrid, apa kabar? Halo, pagi Mbak Ika. Pagi, sehat dok hari ini? Sehat Mbak. Baik, kita langsung berbagi nih ya, berbagi informasi untuk pemirsa Bincang Sehati. Dok, kita akan bicara tentang asupan makanan yang katanya bisa punya impact pada mood seseorang. Yang pertama adalah roti tawar. Apa sih yang menyebabkan roti tawar sebenarnya bisa memperburuk rasa ketidaknyamanan atau kecemasan pada seseorang? Ya, kalau roti tawar itu kan dia terbuat dari tepung ya, tepung biasa. Itu ya sama kayak roti tawar, pastry-pastry lain yang pakai tepung biasa. Nah, kalau yang tepung ini dia termasuk golongan karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana itu dia jelek karena sifatnya cepat naikin gula darah. Dia satu golongan sama semua makanan dan minuman manis, itu jenis karbo sederhana yang cepat naikin gula darah. Nah, jadi kalau kita makan roti tawar, apalagi kalau kita oles dengan olesan yang manis, itu kan dia cepat naikin gula darah. Nah, begitu gula darah kita naik, respon tubuh adalah mengeluarkan hormon insulin yang tugasnya menurunkan kadar gula darah.
Nah, begitu jadinya kadar gula darah tinggi, kemudian insulin keluar, kadar gula darah langsung nyunsep, jadi dia rendah. Jadi terjadi perubahan kadar gula darah yang terlalu cepat, tiba-tiba tinggi, terus insulin keluar jadi tiba-tiba rendah. Nah, perubahan kadar gula darah yang terlalu cepat nih, dari tinggi langsung rendah itu bisa memicu pengeluaran adrenalin dan kortisol, yaitu hormon stres dalam tubuh. Nanti dua ini yang membuat kita bisa menjadi merasa cemas, bahkan pada beberapa kasus yang parah bisa sampai terjadi serangan panik. Oh ya? Wow. Ini padahal mungkin jadi makanan sarapan yang paling ringkes, yang paling simpel dan praktis setiap hari. Tapi sebenarnya ada tidak kadar tertentu yang mungkin jangan terlalu banyak nih? Berapa lembar roti tawar yang masih dalam kondisi aman? Atau memang kalau lagi moodnya nggak oke, jangan dulu deh makan roti tawar. Seperti apa nih, Dok? Kalau pokoknya kita ngomongin orang normal ya, kalau misalnya orang diabetes kan lain soal, karena memang ada beberapa makanan yang memang dihindari. Kalau pada orang normal masih bisa kok 2 slice, kira-kira 70 gram itu. Kalau misalnya makan pagi biar cepat, boleh yang setangkup itu, atas bawah 70 gram masih boleh. Jadi kalau besok saya lihat teman saya di mejanya ada roti kebanyakan, terus dia galak, saya ambil aja rotinya gitu ya, Dok ya. Karena pasti dia moodnya jelek karena si roti. Gitu, karena ada juga yang mungkin enggan makan nasi, akhirnya dia menggantinya dengan roti. Ya kan, dan itu seharian dia makan. Jadi memang ini bukan lagi rekomendasi yang baik untuk memakan roti seharian. Jadi memang ada kuota tertentu atau ada standar ideal lah ya. Baik, nah kalau bicara tadi dokter sendiri bilang bahwa apalagi roti lalu diberikan selai yang manis, berarti makanan yang manis ini juga bisa memperburuk kondisi kita dong. Kadang-kadang ya banyak, aduh pengen makan cake biar moodnya enak kayak gitu. Kadang-kadang kan ada yang berpikiran seperti itu ya, atau minum-minuman yang manis seperti itu. Nah sebenarnya berapa gram gula yang batasnya aman untuk kita konsumsi, baik itu untuk kesehatan fisik dan juga kesehatan mental kita, karena biar mood kita nggak terlalu bermasalah. Ya, kalau untuk gula jangan lupa bukan cuma gula pasir sumbernya ya, kan ada juga kadang-kadang kita merasa gula pasir membahayakan terus kita ganti gula batu, padahal dia kan isinya sama. Terus kayak gula palem, gula aren, gula jawa itu kan sebenarnya lebih bagus sedikit, tapi mirip. Jadi bukan cuma gula pasir sumbernya. Jadi kayak kecap manis, kadang-kadang abon, dendeng juga merupakan sumber gula. Kalau diterjemahkan semuanya itu dalam jumlah gula pasir, itu maksimal 4 sendok makan sehari, kira-kira 50 gram. Itu batas maksimal pada orang normal yang diabetes. Masih bisa segitu. Wow, luar biasa. Jadi bukan cuma masalah gula. Saya nggak makan kok gula pasir ya, enggak. Tapi banyak loh campurannya di makanan-makanan. Selama itu masih ada kecap kita rasa manis ya, pasti ada kandungannya ya, Dok ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah makanan olahan. Nah, makanan olahan ini juga kan praktis, sebenarnya bisa jadi bagian yang cepat untuk kita sajikan. Kenapa ini bisa berpengaruh pada mood kita dan juga membuat kita rasanya lebih cemas saat kondisi ini kita makan berlebihan? Ya, tadi seperti yang Mbak Dika sudah sebutkan, makanan olahan banyak tuh, mulai dari segala macam pastry, semua yang manis-manis, yang asin-asin juga, termasuk makanan olahan. Nah, yang pertama bahas yang masalah yang olahan manis dulu nih. Kalau olahan manis itu kan dia cenderung ada tepung dan gula. Kalau tepung mirip seperti yang tadi roti putih itu, dia efeknya yang cepat naikin sama turunin gula darah, jadi efeknya mengeluarkan adrenalin dan kortisol, hormon stres yang bikin kita jadi kecemas. Nah, kemudian kandungan gula ini sebenarnya dia jeleknya karena dia bisa mempengaruhi mood kita secara langsung. Jadi gula itu dia bisa mempengaruhi bagian otak yang mengatur mood. Memang jadinya begitu kita makan gula, rasanya nyaman atau bahagia tapi cuma sementara. Pada saat gula kita lagi naik. Begitu insulin keluar, gula darah kita jadi turun, langsung pengaruh ke mood tuh langsung jadi jelek. Kemudian jangan lupa begitu gula darah naik turun terlalu cepat, adrenalin, kortisol keluar jadi cemas. Itu dari tepung dan gula. Kemudian jangan lupa pada yang makanan olahan itu dia kan pastinya banyak natrium. Nah, natrium ini bukan cuma sumbernya dari garam dapur. Memang kalau kita ngomongin garam, pasti ingatnya garam dapur, natrium. Nah, kalau masalah garam dapur, cuma salah satu yang mengandung natrium, karena dia kan natrium klorida. Nah, dia yang paling tinggi. Tapi yang lain-lain juga. Pada yang pengawet itu kan hampir pasti nih ada garamnya sebagai perasa asin. Kemudian untuk penyedap, mononatrium glutamat. Jadi micin itu, mau micin yang dari
ayam lah, micin sapi lah, atau micin jamur, kan kalau ada kandungan mononatrium glutamat berarti juga tinggi natriumnya. Jangan lupa kalau untuk pengawet itu bukan cuma masalah pengawet, dia ada natriumnya juga. Biasanya pada yang makanan olahan itu pengawetnya namanya natrium bisulfida dan natrium benzoat. Coba kita bayangin kalau empatnya itu dalam kolaborasi dalam makanan kita. Jadi natrium itu dalam makanan. Nah, natrium sifatnya mengikat air. Jadi begitu kita makan terlalu banyak natrium, cairan kan tertumpuk dalam badan nih, volume darah kita jadi tinggi, jadi jumlah darah itu jadi besar. Nah, begitu terjadi perubahan ini volume darah, badan ngeluarin yang namanya epinefrin. Epinefrin itu yang tugasnya nanti ngaturin tekanan darah, termasuk nanti salah satunya efeknya jadi cemas. Jadi kalau makan olahan itu selain dari gulanya, tepungnya, pengawetnya, garamnya, mungkin ada kandungan micinnya juga. Semuanya bisa secara bersama-sama, jadi tinggi banget efeknya. Oke, jadi ini justru yang harus kita perhatikan ya, kandungan-kandungan ini, mau itu penyedapnya mau rasa apapun, bahkan rasa jamur pun selama masih ada natriumnya, tetap saja bisa mempengaruhi mood dan juga kecemasan kita. Oke, selanjutnya, wow, ini primadona sebenarnya adalah gorengan. Ada tepung bercampur dengan minyak goreng gitu ya, bahkan mungkin ada si garam di dalamnya, ada si gula di dalamnya. Ini gimana nih Dok? Kayaknya ini adalah cara cepat dan jitu untuk membuat kita moodnya tambah jelek gitu ya. Gimana Dok? Ya. Kalau gorengan tadi seperti jelaskannya, pokoknya kalau untuk ada gorengan malah yang cuma berapa lembar doang, sayurnya banyak kan tepung ya. Pokoknya tepung intinya dia pengaruhnya nanti ke gula juga. Betul. Terus masalah garam sama penyedapnya yang natrium itu tadi sudah dijelaskan, masalah epinefrin juga. Nah, sekarang untuk gorengan berarti khusus ini yang masalah banget tuh yang minyaknya. Jadi minyak itu yang ditemukan di gorengan itu cenderung minyak yang jenuh, lemak jenuh. Apalagi kalau yang sudah digunakan berulang kali dengan suhu tinggi, yang bisa dilihat secara kasat mata itu biasanya warnanya sudah lebih gelap atau lebih coklat. Ya, jadi pokoknya lemak yang minyak goreng biasa itu dia lemak jenuhnya sudah ada. Begitu kita gunakan berulang kali, tambah lagi tuh minyak jenuhnya. Apalagi dengan suhu tinggi, tambah lagi minyak jenuhnya. Nah, kemudian untuk sekarang sih ada beberapa pabrik yang memang menambahkan hidrogen, kandungan hidrogen pada minyak dengan tujuan mengatur dia supaya lebih solid dan masa simpan lebih lama. Tapi penambahan hidrogen ini malah bikin minyaknya semakin jelek. Jadi udah deh kandungannya tadi yang memang tadi udah memang mengandung lemak jenuh, kemudian digunakan berulang kali pada suhu tinggi dan ternyata menggunakan yang minyak goreng yang sudah terhidrogenisasi namanya, jadi semakin jelek. Apalagi kalau misalnya nih kita dari pagi siang malam makannya gorengan, apalagi sama cemilannya gorengan. Itu kalau dari yang minyak lemak jenuh ini, dia kan sudah bisa menyebabkan cemas. Bahkan sampai kita merasa sedih, bisa dia pengaruh sampai sedih, orangnya jadi sensitif. Nah, kalau kita konsumsi dalam jumlah besar, jangka waktu lama, malah bisa bikin jadi depresi. Jadi sampai segitunya kalau gorengan. Wow, luar biasa loh. Padahal ini kayaknya jadi andalan nih saat kita malas makan, gorengan adalah kunci. Padahal impact-nya bisa parah juga, bahkan sampai nangis gitu ya. Oke, yang terakhir, nah semua tadi sebenarnya paling enak kalau ditutup sama kopi ya kan. Nah gimana nih, kopi sebenarnya impact-nya gimana untuk kecemasan kita? Kandungan dalam kopi yang sebenarnya bikin cemas itu adalah kafeinnya, tapi malah itu yang dicari untuk efeknya. Kadang orang yang pecinta kopi nyari misalnya buat nggak lemes atau mungkin lebih semangat atau misalnya lebih jadi aktif gitu ya. Nah, kalau kafein ini dia bisa secara langsung mempengaruhi area otak yang sama dengan ketika kita mengalami kejadian yang menakutkan. Jadi efeknya kayak yang misalnya kita hampir jatuh atau misalnya hampir kecelakaan, bisa kita jadi berdebar-debar, keringetan maupun keringetan di badan atau keringetan di tangan, di kaki, kemudian tekanan darah jadi naik sama jadi takut. Ya, kemudian untuk kafein, dia bisa membuat badan kita mengeluarkan hormon stres yaitu adrenalin dan kortisol yang tadi efeknya membuat kita menjadi cemas. Itu baru ngomongin kopi, belum kalau kopinya campur gula, jadi efeknya dua dari kafeinnya. Dan jangan lupa tadi gula bisa secara langsung mengatur mood juga, dan secara tidak langsung melalui pengaturan kadar gula tinggi rendah itu bisa mengeluarkan hormon stres juga.
Dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan, semoga kita nanti bisa berbincang lagi. Oke pemirsa, yang pagi ini makan roti tawar lebih dari 2 lembar, ditambah gorengan, apalagi minum kopinya manis sekali, siap-siap nanti siang mungkin atau sore nanti rasanya cemas dan bisa nangis. Oke, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan bahas juga setelah jeda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati dan kita akan bahas tema kita hari ini. Tapi sebelumnya mungkin pemirsa di rumah punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Oke, untuk membahas topik kita hari ini bagaimana mengatasi fobia keramaian, kita sudah tersambung dengan Mbak Leni Utama Afrianti, MPSI, psikolog dari Rumah Sakit Permata Depok. Mbak Leni, apa kabar? Halo Mbak Dika, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini topik kita tentang fobia keramaian. Nah sebelumnya mungkin bisa dijelaskan lagi dulu nih untuk bisa sama-sama knowledge-nya sama, kita pandangannya sama tentang fobia. Fobia itu apa sih Mbak? Ya, fobia populer ya, Iya, istilah fobia. sering loh sekarang semuanya fobia gitu. Sebenarnya fobia itu apa? Oke ya, jadi mungkin perlu kita infokan bahwa sebenarnya fobia itu diambil dari kata Yunani, dewa Yunani, ya, yang artinya adalah objek atau situasi yang ditakuti gitu ya. Jadi memang satu dewa ini ditakuti oleh musuh-musuhnya. Nah, secara konseptual, fobia itu adalah ketakutan irasional yang menimbulkan upaya menghindar secara sadar dari objek, situasi, atau aktivitas yang ditakuti oleh si individu. Gitu. Jadi kata kuncinya adalah di ketakutan irasional yang tidak masuk akal. Oke, ketakutan yang irasional, ketakutan yang mungkin tidak berdasar begitu ya. Sepertinya untuk orang lain ini tidak perlu menjadi kecemasan yang berlebihan begitu. Tapi bagi seseorang atau bagi sebagian orang justru ini menimbulkan suatu hal yang membuat dia akhirnya disebut dengan fobia. Nah, yang kita bahas hari ini adalah fobia keramaian. Kenapa seseorang bisa merasakan rasa cemas yang berlebihan ketika berada di dalam kerumunan banyak orang? Ya, ini istilahnya sih agorafobia ya. Jadi di dalam diagnosis DSM-5, agorafobia atau ketakutan di tempat ramai itu termasuk ke dalam gangguan kecemasan, ya, karena termasuk dalam fobia. Cirinya atau tandanya adalah si individu merasa memiliki ketakutan yang berlebih terhadap situasi ya atau aktivitas yang berada di luar ruangan, yang merasa mencam gitu ya, karena tidak ada mungkin yang bisa membantu. Ini diiringi dengan pikiran-pikiran yang juga negatif. Oke. Diiringi dengan pikiran-pikiran yang juga negatif sehingga ia membuat si individu menjadi semakin takut dan cemas. Gitu. Ya, jadi kalau kita berada di tempat ramai, kemudian muncul gitu ya, ada tanda-tanda fisik, kemudian emosi, kemudian perilaku menghindar, rasanya ingin lari aja ya dari tempat itu, ya bisa jadi ya disebut dengan ciri-ciri munculnya agorafobia. Tanda fisiknya apa sih Mbak yang biasa dirasakan? Apakah dia jantungnya berdebar, tremor, atau ada rasa gelisah, tidak bisa diam, atau seperti apa? Ya, kalau secara emosi ya kita terlihat ya orang-orang yang mengalami agorafobia cenderung sedih gitu. Cenderung takut gitu ya, cenderung cemas gitu ya. Nah, itu secara emosi. Tapi kalau secara fisik, berarti ada masalah di fisiknya ketika dia berada pada situasi tersebut. Seperti jantung berdebar dengan sangat kencang, ya, keringat dingin, gitu ya. Nafas memburu misalnya. Pendek-pendek begitu ya nafasnya ya. Jadi kayak aku dilari loh dari ini, aku nggak mau ada di sini. Nah, seperti itulah kira-kira. Mbak, kalau kita bicara tentang penyebabnya, apa sih? Apakah memang ada trauma tertentu atau kalau kita lihat hal yang tidak biasa, akhirnya dia kembali ke tengah
seperti kan kalau kita pandemi ini sudah 2 tahun, banyak orang yang mungkin ada full WFH di rumah, jarang banget nih untuk keluar rumah, atau memang yang benar-benar parno gitu ya. Akhirnya tiba-tiba mungkin harus ke pasar swalayan untuk membeli perlengkapan rumah tangga, dan sekarang kondisinya pasar swalayan pasti sudah ramai. Lalu ada kondisi yang nggak nyaman, kok tiba-tiba saya gini ya? Kayaknya dulu saya biasa-biasa saja sebelum pandemi. Ini memungkinkan nggak sih akhirnya menimbulkan agorafobia? Nah ini, jadi ada kriteria diagnosis Mbak Dika. Oke. Gitu ya. Jadi kalau munculnya hanya sesekali, kita tidak bisa melakukan diagnosis, tidak bisa tegak ya diagnosis untuk agorafobia. Mungkin ada kecemasan yang lain, gitu ya. Tapi kalau intensitasnya sangat tinggi, gitu ya, diiringi dengan manifestasi emosi, kemudian perilaku dan fisik, ya, dan ditambah dengan hal-hal lain, gitu ya. Karena cirinya itu banyak. Jadi kita nggak bisa menyebutkan hanya dari emosi saja, gitu ya, atau dari fisik saja. Tapi ini hanya sesekali, itu nggak bisa gitu. Harus sering. Kalau sering itu bisa jadi ini mengalami yang namanya agorafobia. Oke, jadi nggak cuma emosi saja, ngerasa tidak nyaman, perasaan yang nggak cemas mungkin di tengah keramaian, tapi juga memang harus tandanya mungkin ada kondisi-kondisi fisik yang berbeda, jadinya tadi jantung yang berdebar, nafas yang berpatah-patah gitu ya, seperti memburu, lalu ada keringat dingin, dan ini intensitasnya sering, baru kita mungkin bisa berpikir ke arah sana. Tapi tetap harus digarisbawahi tidak boleh self-diagnose. Nah Dok, Mbak, sorry, ini kalau bicara tentang kondisi semacam ini, kapan ya kita, kan tadi kan sebenarnya gejalanya abu-abu sekali. Banyak orang yang mungkin sesekali atau dalam situasi tertentu akan merasakan kondisi demikian. Tapi apa batasannya, apa kategorinya, atau alarmnya kalau kita memang sepertinya saya harus atau sudah butuh nih tenaga profesional untuk berkonsultasi tentang masalah saya ini? Oke ya, jadi yang pertama perlu diketahui bahwa ada tingkat atau intensitas yang tinggi terhadap apa? Misal satu, ya, takut keluar rumah, ya, takut keluar rumah, takut berada di dalam mobil atau bis, gitu ya, takut di tempat-tempat atau area terbuka, ya, seperti supermarket, ya, atau di tempat parkir, pasar swalayan, atau takut di tempat tertutup, ya, tapi ramai orang, gitu ya, seperti toko, teater, gitu ya. Kemudian misalnya juga ada ketakutan berdiri dalam antrian. Ya, jadi orang-orang yang agorafobia ketika dia berada di antrian saja sudah menggigil, gitu ya, sudah ketakutan. Itu bisa, gitu ya. Atau berada di tengah kerumunan atau keramaian, ya. Atau berada di luar rumah sendirian. Nah itu satu, itu baru satu. Jadi kalau terpenuhi beberapa dari yang disebutkan tadi, ya oke, kita checklist. Selanjutnya, kemudian ya saat mengalami ketakutan tersebut itu diiringi dengan pikiran-pikiran yang negatif, ya, bahwa akan terjadi hal buruk nih kalau saya ada di sini, nah gitu ya. Jadi ada belief, ya, ada keyakinan yang ia sangat percayai, padahal itu keliru, gitu ya. Padahal itu keliru. Ini sepertinya tidak proporsional saja. Takut pada hal-hal yang ramai, takut pada keramaian, gitu. Jadi seperti tidak masuk. Gitu. Yang kedua. Dan yang ketiga, yang tadi ya, ketakutan atau kecemasan itu harus muncul dengan intensitas yang tinggi. Kalau sesekali ini bisa dikatakan sebagai penderita agorafobia. Baik, jadi memang harus juga ada kriteria-kriteria yang dilihat. Apalagi kalau ya tadi yang nomor 2 ya, ada hal-hal atau pikiran yang pasti ada hal buruk nih yang terjadi. Tapi memang hal buruk yang terjadinya ini sifatnya irasional, bukan cuma gara-gara kita antri, nanti saya berdempetan, nanti saya tersenggol, saya takut terkena virus, itu masih rasional sebenarnya. Itu ketakutan yang wajar-wajar saja ya Mbak. Tapi kalau sudah irasional, mungkin nanti ada yang cekik saya dari belakang, itu mungkin kan hal-hal yang terlalu berlebihan, dan ini bisa masuk ke dalam kondisinya atau kategorinya sudah kena nih agorafobia. Nah, kalau memang akhirnya sudah datang ke psikolog atau psikiater gitu ya untuk berkonsultasi, apa yang biasanya didapatkan? Treatment seperti apa yang bisa paling tidak meredakan kecemasan tersebut? Iya, treatment ya. Ada beberapa treatment sebenarnya untuk membantu penderita fobia, ya. Mungkin khususnya agorafobia karena dia takut di luar rumah, takut di keramaian dan sebagainya tadi gitu. Nah, ada beberapa. Yang pertama
latihan relaksasi terkait dengan otot gitu ya. Untuk meredakan kecemasannya itu perlu latihan ya, seperti menarik tangan gitu, kemudian dikencangkan, tarik nafas, menahan sedikit gitu ya. Jadi bukan hanya tangan sih, otot mata, kemudian bagian sini gitu ya, kaki juga seperti itu. Itu perlu dilatihkan. Kemudian yang kedua ada yang namanya CBT, Cognitive Behavioral Therapy ya. Dengan teknik ini itu membantu untuk memodifikasi belief yang irasional tadi. Gitu. Jadi direstruktur kembali kognitif yang keliru terhadap kecemasannya tadi, gitu ya. Yang tadinya takut ya perlahan-lahan diubah ya bahwa sebenarnya tidak apa-apa di situ, tapi dengan teknik CBT. Kemudian ada yang namanya exposure therapy. Tentunya ini di bawah pengawasan profesional. Kalau exposure therapy, memang si individu yang mengalami agorafobia ini dihadapkan dengan sumber ketakutan, tetapi secara bertahap. Seperti itu. Baik. Jadi kalau ada yang ya, memang butuh perlahan dan dihadapkan dengan ketakutannya. Jadi memang ada terapi-terapi tertentu yang memang harus dalam pengawasan profesional, karena ini berkaitan juga memang pemantauannya secara klinis juga ya, bukan asal rasanya lebih nyaman gitu, bukan curhat soalnya ya. Oke, Mbak, kalau kita bicara tentang agorafobia, ini kan kadang-kadang masih banyak loh orang yang enggan untuk membuka diri bahwa saya ada masalah sepertinya dalam kesehatan mental saya atau psikis saya. Ini kayaknya masih sebagian orang, walaupun sudah banyak yang open minded, sudah banyak yang bisa terbuka, masih banyak yang takut gitu. Apa impact-nya atau efeknya ketika kita membiarkan kondisi itu berlarut-larut? Bisakah nanti arahnya sampai ke delusi, kita mempercayai apa yang kita bayangkan, seperti itu? Ya, kalau dibiarkan berkepanjangan, berlarut-larut, tentunya dia akan mengalami tidak berfungsian secara utuh gitu ya, sebagai manusia biasa gitu ya. Kenapa ya? Karena keterhubungan sosialnya nggak ada gitu ya. Karena ciri-ciri orang yang sehat mental, yang baik gitu ya, yang sehat secara menurut WHO, salah satunya adalah terkoneksi ya dengan lingkungan sosialnya. Oke. Ya, jadi terkoneksi itu bukan berarti hanya sekedar lewat WA gitu ya, tapi terkoneksi betul-betul kita melakukan aktivitas di luar ruangan, menyapa orang. Tapi bagi orang-orang yang agorafobia, ini menjadi momok yang sangat menakutkan. Jadi saya nih kalau dibiarkan terus, sebaiknya kalau misalkan terjadi pada diri kita atau saudara atau tetangga, siapapun yang kita kenal boleh ya dianjurkan untuk ke psikolog untuk melakukan terapi lebih lanjut. Baik, pastinya karena enggan di tengah keramaian, bertemu dengan manusia lain sepertinya menakutkan. Ini akan mengganggu juga nanti hubungan atau relasi-relasi sosialnya. Jadi kalau bisa memang secepatnya kita berkonsultasi dengan tenaga profesional. Oke, Mbak, nanti kita akan kembali lagi membahas ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang fobia terhadap keramaian. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, kita kembali bersama psikolog kita, Mbak Leni, masih bersama kami di Bincang Sehati. Ya, halo Mbak Dika. Baik, Mbak, kalau tadi kita bicara penyebabnya bisa jadi trauma. Penyebabnya juga bisa jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita kayaknya tidak merasa aman dalam kerumunan. Nah, memungkinkan tidak kebiasaan atau pola asuh yang sudah ditanamkan sedari kecil yang membuat kita akhirnya mengalami fobia pada keramaian. Apalagi kita sering juga ya, jangan keluar rumah deh, jangan main di luar, nanti ada banyak penjahat, ada banyak orang asing, banyak nanti kamu diculik. Ini kan hal-hal yang didoktrin dari kecil ya untuk anak sebenarnya agar waspada, tapi mungkin tidak. Yang tadinya bermaksud baik untuk kewaspadaan anak justru berbuah menjadi fobia pada anak. Ya, secara sosial salah satu penyebab munculnya agorafobia adalah pola pengasuhan dari orang tua. Ya, orang tua yang terlalu overprotective kepada anaknya,
melarang ini itu ya tanpa ada diskusi begitu ya. Kemudian hanya ujung-ujungnya menakuti anak ya, sehingga anak kurang mampu untuk membangun kontak sosial, takut gitu ya untuk terhubung dengan orang lain selain keluarganya saja. Nah, padahal kan yang namanya anak itu kan usianya selalu bertambah. Ketika usia bertambah tentu pergaulan gitu ya, lingkungan sosialnya juga akan semakin luas. Nah, apa jadinya nih kalau misalnya hal seperti ini dilakukan? Ya, jadi overprotective menjadi salah satu muncul ya penyebab secara sosial munculnya agorafobia ini. Kemudian yang kedua ada yang namanya kurang mengekspresikan kehangatan dalam keluarga gitu. Jadi anak-anak tuh nggak dapet tuh apa yang emosi gitu ya, kebutuhan emosi nggak dapet gitu. Ya, sehingga dia seperti berjalan sendiri aja gitu, nggak ada diskusi yang disampaikan tadi. Ya, jadi ketakutan dia, dunia luar itu menakutkan gitu ya, tidak aman dan sebagainya ya, itu membuat dia jadi semakin takut. Padahal kalau ini sedikit parenting ya, betul. Nggak apa-apa dok. Yang namanya mengasuh anak itu kan kita perlu memperhatikan jangka panjang, bukan jangka pendek. Nah gitu ya, kalau kita hanya jangan itu nanti misalnya, kemudian ditakut-takuti, tidak ada alasan yang logis di situ, dan itu tidak terjadi sekali, berkali-kali gitu kan, sehingga ya anak menunjukkan ketakutannya. Jadi sebaiknya memang kita perlu ya mendidik anak itu orientasinya jangka panjang, agar yang namanya gangguan-gangguan psikologis ini bisa kita minimalisir ya dari segi sosial. Baik, jadi memang ini kan mungkin sering sekali gitu ya praktik semacam ini tanpa sadar kita lakukan, apalagi kadang-kadang kita melarang sesuatu dengan menakut-nakuti dengan alasan yang irasional, tidak rasional sama sekali, jangan keluar rumah, nanti ada monster gitu kan, itu juga kadang-kadang tanpa sadar loh orang tua lakukan, akhirnya benar-benar mempercayai itu, apalagi keluar dari orang tua yang notabene menjadi orang atau teladan pertama dalam hidup seorang anak. Lantas kalau memang mungkin nih pemirsa di rumah, pemirsa Bincang Sehati sepertinya merasa kayaknya saya pernah nih melakukan ini, apalagi anak-anak selama pandemi ini baru lagi nih kembali ke sekolah, baru lagi masuk ke lingkungan sosial mereka. Ada juga yang memang selama pandemi kemarin usianya baru usia 2 atau 3 tahun, ini benar-benar mungkin baru mereka masuk ke lingkungan sosial karena selama ini di rumah saja. Masih terlambat, masih bisa dilakukan perbaikan kah? Atau memang sudah terlambat? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk memperbaiki kondisi ini agar anaknya tidak takut orang gitu? Ya, jadi kalau pertanyaannya apakah sudah terlambat, misalnya kalau anak usia 2-3 tahun itu ada perasaan takut kepada orang-orang, semacam tetangganya gitu ya, sebenarnya belum gitu. Ya, belum terlambat, jadi masih bisa kita ajarkan gitu ya, kita misalnya ada arisan misalnya itu nggak boleh ya sekarang ya, kata udah ya nggak apa-apa gitu ya, secara perlahan kita infokan kepada anak, ini saudara, ini siapa gitu kan, jadi si anak itu nggak kaget gitu. Ya, jadi sebenarnya nggak ada kata terlambat. Diagnosa agorafobia ini sebenarnya sudah bisa terdeteksi dari kecil. Dari kecil. Gitu ya. Tetapi termanifestasi secara klinis diagnosanya itu ketika remaja, di remaja sampai dengan awal dewasa gitu. Nah itu baru bisa didiagnosa itu. Tapi cirinya, gejalanya itu bisa kelihatan dari kecil. Makanya, gitu ya, sebelum itu terjadi, gitu ya, ada baiknya kepada orang tua gitu ya, yuk gitu, ajak anak untuk jalan-jalan, apalagi ini mau liburan sekolah. Gitu ya, betul, sedang liburan sekolah waktu yang tepat ya. Perhatikan protokol kesehatan. Gitu. Dok, Mbak, saya dokter terus nih, biasanya berbincang tadi habis dari dokter gizi. Mbak, apakah pernah mengalami atau ada kasus atau mungkin ada pasien yang Mbak tangani terkait dengan kondisi agorafobia ini? Seperti apa, mungkin bisa dijelaskan tanpa detail siapa orangnya? Oke, ya ada ya. Ada, usianya sudah 23 tahun. Jadi dari kecil itu memang sudah takut orang gitu ya. Penyebabnya ya yang tadi disebutkan, pola asuh yang overprotective. Ya.
dan seorang perempuan. Nah, dari jurnal-jurnal yang saya baca memang ya wanita lebih mungkin ya lebih banyak mengalami agorafobia dibanding laki-laki. Ya, jadi usia 23 tahun ketika kecil akhirnya yang karena memang tidak ada jalan keluar ya seperti anak tidak diarahkan untuk yuk sekolahnya di tempat umum gitu ya. Ini anaknya di homeschooling. Mungkin untuk tingkat SD oke, nggak apa-apa. Tapi lama-kelamaan ini anak merasa nyaman dalam lingkarannya saja. Gitu. Orang tua ngikutin aja kan, nggak tahu bagaimana anak ini ke depan. Akhirnya ketika usia sudah beranjak remaja, dia semakin nyaman di rumah saja, ya nggak berani untuk explore keluar. Gitu. Bahkan ketemu dengan psikiater, ketemu dengan psikolog saja dia enggan. Gitu. Itu awal-awal waktu itu. Dan luar biasa sulitnya. Perlu skenario itu sih untuk mendekati orang-orang yang mengalami agorafobia ini. Wow, luar biasa. Ini sampai ketemu psikolognya saja mungkin enggan dan takut gitu ya, karena memang sudah puluhan tahun menerima pola asuh sedemikian rupa. Baik, sebelum kita lanjut lagi, kita akan baca dulu DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati dari @arif. Pertanyaannya nih Mbak ya, selama 1 bulan belakangan ini saya mengalami fobia keramaian. Seperti di sekolah saat upacara, saat wisata, di jalan yang banyak orang, dan rasa takut itu timbul efeknya seperti ulu hati dan tenggorokan terasa ingin muntah, badannya berkeringat begitu ya. Nah, apakah ini bisa diperbaiki kondisinya, bisa disembuhkan? Silakan Mbak Leni. Oke, 1 bulan ya. Nah, satu kriteria diagnostik dari agorafobia salah satunya adalah ini dapat didiagnosis jika rasa takut atau cemas itu sudah berlanjut selama 6 bulan atau lebih. Oke, baik. Kalau 1 bulan kita belum bisa mengatakan itu adalah sebagai agorafobia. Mungkin ada jenis gangguan kecemasan yang lain, misalnya gangguan kecemasan umum misalnya gitu ya. Tapi tentunya perlu pemeriksaan dari psikolog atau psikiater. Apakah bisa disembuhkan gitu ya? Bisa. Ya, bisa disembuhkan dengan teknik terapi psikologi yang disebut dengan psikoterapi atau dengan bantuan psikiater melalui obat-obatan. Jadi segera saja daripada berkelanjutan gitu ya. Jadi lebih baik segera ditangani oleh profesional. Jadi walaupun agorafobia baru bisa didiagnosa atau dideteksi setelah 6 bulan, bisa dikatakan itu agorafobia, tapi yang 1 bulan ini karena juga sudah mengganggu, nggak apa-apa. Kayaknya perlu cepat-cepat ke tenaga profesional ya Mas Arif ya. Baik, semoga bisa cepat pulih dan juga sembuh. Nah, Mbak Leni bilang sendiri bahwa kemungkinannya atau potensinya itu lebih tinggi pada anak perempuan atau perempuan dibandingkan laki-laki, apalagi kalau bicara tentang pola asuh. Apakah ini berkaitan dengan pola asuh yang kadang-kadang sebagian besar orang tua pasti akan lebih protektif pada anak perempuannya, atau ada hal lain yang mempengaruhi? Ya, ini faktor sosial juga nih Mbak Dika. Jadi ada ekspektasi gender namanya. Betul. Ya, bahwa perempuan itu dianggap lebih dependen gitu ya, lebih lemah gitu ya dari laki-laki, jadi dia lebih memerlukan bantuan gitu ya untuk ditemani ya daripada laki-laki, sehingga ini kan konstruksi sosial yang dibangun di masyarakat. Betul. Ya, padahal mau anak laki mau anak perempuan sama aja gitu ya. Mereka punya kemampuan untuk berkembang, untuk bertumbuh gitu. Nah, ini keliru ya, sehingga ya bisa jadi karena sering ditemani gitu ya, jadi lebih lemah, akhirnya si anak ini mengembangkan agorafobia di usia remaja dan dewasanya. Baik, jadi memang karena konstruksi sosialnya juga yang dibangun seakan-akan anak perempuan ini lebih lemah, lebih perlu dijaga. Padahal kedua-duanya pasti punya kemampuan untuk menjaga diri, dan kedua-duanya juga perlu dijaga oleh orang tua, baik itu anak perempuan dan anak laki-laki, asal batasannya itu masih batasan yang normal. Nah, Mbak, kalau tadi kan sebenarnya setelah 6 bulan terjadi demikian rupa gitu, ada kondisi-kondisi yang tidak nyaman, ada juga kondisi fisik yang terganggu, akhirnya didiagnosa lah sebagai agorafobia. Berapa lama treatmentnya agar paling tidak kehidupannya kualitasnya jauh lebih baik? Kalau berapa lama sebenarnya depend, tergantung dari
ya. Kita tidak bisa memastikan dengan 6 sesi atau 8 sesi. Tetapi biasanya gitu ya dari tulisan-tulisan jurnal yang saya baca literasi itu bisa 8 sampai 12 kali sesi pertemuan. Apakah bisa sembuh nih? Gitu kan pasti pertanyaannya gitu selanjutnya. Bisa sembuh nggak nih ada orang ya gitu? Bisa. Gitu. Tapi apakah bisa relapse gitu atau kambuh? Bisa. Tetapi intinya dia sudah mendapatkan skill. Nah, gitu ya, mendapatkan kemampuan untuk bisa mengatasi kecemasan atau ketakutannya ya ketika ia berada pada situasi yang memang membuat dia tidak nyaman. Jadi tingkat kecemasannya sudah tidak tinggi lagi kalau kita sebut 1 sampai 100. Tadinya sebelum mendapatkan treatment kecemasan dia, ketakutan dia berada di tempat umum itu adalah 100. Tapi ketika kita berikan treatment sampai beberapa kali sesi, bisa jadi itu bisa 20 gitu ya. Yang penting skillnya ada. Di situ proses teknik. Baik, jadi memang kalau dibilang dari 8 sampai 12 kali pertemuan atau 12 sesi tadi, apakah bisa sembuh? Bisa. Tapi apakah bisa kambuh? Bisa juga. Tapi mungkin saat kambuh kita sudah ditanamkan skill, kemampuan, bahkan senjatanya untuk melawan kecemasan tadi. Paling tidak kecemasannya bisa berkurang dan mereda intensitasnya ya. Oke, Mbak, nanti kita lanjut lagi tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang fobia keramaian. Dan bagi pemirsa yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021 290 3264 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita kembali bersama psikolog kita Mbak Leni, masih bersama kami di Bincang Sehati ya. Oke, sekarang kita akan membagikan tips bagaimana sih bisa mengurangi rasa cemas dengan cara-cara yang sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari. Yang pertama adalah berolahraga dengan rutin. Kenapa olahraga bisa membantu untuk meredam rasa cemas? Silakan Mbak Leni. Ya, olahraga itu yang namanya olahraga berarti kan fisik ya. Kok bisa ya dengan cemas gitu. Ini memang menjadi sebuah kesatuan ya antara fisik dan psikis gitu ya. Ketika fisik sehat, maka psikis kita itu insya Allah tenang gitu kan. Nah, jadi caranya adalah ya dengan menjaga kebugaran tubuh gitu. Jadi teman-teman di rumah, bisa di rumah boleh nih berolahraga ya. Walaupun tidak harus berat sih ya, minimal jalan kaki 45 menit gitu ya, atau bersepeda, itu dapat membantu memunculkan hormon dose gitu ya. Ada hormon senang gitu ya, yang membuat kita menjadi bahagia gitu ya. Ketika bahagia muncul, ya perasaan cemasnya pun jadi berkurang. Hormon kortisolnya jadi rendah. Jadi dengan berolahraga itu membantu mengurangi ya munculnya kecemasan. Baik, jadi kalau kita pikir kenapa kan ini masalah psikis, kan saya cemas itu adanya dalam hati, kenapa saya harus olah gerak gitu ya, olah badan. Sebenarnya karena dengan aktivitas tersebut justru hormon kebahagiaan itu akan muncul menekan hormon kortisol yang buat kita stres, jadinya kita bisa happy begitu ya. Oke, Mbak Leni, selanjutnya adalah mengonsumsi makanan yang sehat. Sejauh mana nih makanan yang sehat bisa berpengaruh? Apalagi tadi kita sudah bahas juga ada beberapa makanan yang justru membuat kita makin buruk. Jadi sejauh mana makanan sehat berpengaruh pada rasa kenyamanan atau justru kecemasan diri? Ya tentunya kalau misalnya kita makan gitu ya dengan sehat, sebenarnya makan sehat itu gampang banget. Air putih itu sudah makanan ya yang kita bisa konsumsi gitu ya. Kalau kebanyakan kopi ya tadi ada mungkin kebanyakan juga nggak bagus. Tapi ya, kalau kita boleh sih, tubuh itu kan punya batasan ya, punya limit gitu. Nah kita lah yang tahu apakah ini terlalu berlebihan atau tidak. Kalau udah ngerasa aneh sedikit, perasaannya udah nggak karuan gitu, kayak stop itu ya makanan. Jadi sebenarnya kalau secara psikologis untuk bahagia itu sederhana gitu. Ya, untuk bahagia itu sederhana gitu. Istilahnya itu receh gitu ya, bahagia itu receh gitu. Kita tidak perlu lakukan hal-hal berat gitu, cukup makan yang enak, yang sehat gitu, berolahraga gitu ya, dan lakukan sesuatu yang aktivitas yang membuat kita happy. Nah, makanan sehat ya cukup gitu ya, makanan yang baik, tidak terlalu berlebihan ya.
Dan yang penting adalah kita tahu mana batasan kita. Karena setiap orang itu kan punya kebutuhan yang berbeda. Gitu. Oke, itu dia. Jadi makanan-makanan sehat lah yang kita makan. Dan sebenarnya, aduh makanan sehat ribet banget menyiapkannya, nggak juga ya. Air putih saja udah cukup. Jangan sampai mungkin kita suka kopi membuat kita kayaknya lebih nyaman. Tapi kalau kopinya sehari bisa 5 kali, aduh hati-hati ya, nanti kita lihat ya. Oke, selanjutnya adalah cukup tidur. Cukup istirahat. Sejauh mana cukup istirahat ini memengaruhi juga kondisi psikis kita? Ya, cukup istirahat. Ini terkait hormon lagi nih. Ya. Jadi ketika kita istirahat, ada hormon yang diproduksi oleh tubuh namanya hormon melatonin. Nah, hormon inilah yang membantu kita untuk rehat. Jadi kebayang dong kalau kita terus-terusan mengubah gitu ya jam tidur kita yang harusnya malam, hormon melatoninnya bekerja tapi kita malah tidurnya siang. Nah itu kan mempengaruhi hormon, akibatnya mood kita jadi nggak stabil gitu. Jadi antara tidur dan kesehatan psikis ya itu saling terhubung, karena ketika misalnya menguap aja ya, menguap itu artinya bisa jadi satu, kekurangan minuman gitu ya, kurang oksigen di otak. Yang kedua, memang otak kita lelah, jadi ada sign yang dikirim gitu ya, ada tanda yang dikirim bahwa oh ya kamu butuh istirahat, yuk istirahat sebentar. Nah tidur malam adalah obatnya. Jadi sebenarnya kita selaras aja lah dengan alam gitu ya. Kalau kita melawan kehendak alam, yang terjadi adalah ya gangguan-gangguan tadi. Baik, jadi kadang-kadang kita kalau kurang tidur juga kan performanya menurun, ngantuk sepanjang hari, begitu ya, dan moodnya juga nggak oke ya Mbak ya. Nah, yang terakhir mungkin singkat saja tentang hobi. Nah, ini hobi juga penting ya Mbak ya untuk bisa kita lakukan, mungkin untuk bisa mengalihkan atau mendistraksi juga bagaimana yang tadinya kita moodnya nggak oke, dengan kondisi-kondisi yang menyenangkan ini akan membuat mood kita lebih baik. Mungkin abis ini kita bisa langsung ya Mbak ya melakukan hobi kita. Kita mungkin mau melukis, mau menggambar, pemirsa di rumah, biar hari ini mood kita baik sepanjang hari. Mbak Leni, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan ya Mbak Leni ya. Sampai ketemu lagi untuk bisa berbagi bersama pemirsa Bincang Sehati. Sampai jumpa Mbak Leni. Baik pemirsa, bagaimana tips dari kami hari ini sudah dicatat baik-baik, semoga bisa berguna untuk Anda. Saksikan terus Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.